أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا ولا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, khotib mewasiatkan kepada diri khotib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, karena sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat dan waktu luang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam: ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat yang pertama yang mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan. Maka mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, mari sama-sama kita gunakan kesehatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka jangan sampai tunggu datang sakit kepada kita baru kita ingat kepada Allah. Maka jangan sampai
Tunggu datang musibah kepada kita baru kita ingat kepada Allah. Apalagi jangan sampai tunggu datang ajal menjemput kepada kita baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua yang mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya, yaitu nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara menghargai waktu yang telah diberikan kepada kita. Maka Allah berfirman di dalam surah Asy-Syarah ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya apabila engkau telah menyelesaikan urusanmu, maka kerjakanlah urusan yang lain yang bermanfaat, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Para ulama tafsir menafsirkan di dalam surah Asy-Syarah ayat 7 dan ayat 8 yang artinya, maka apabila engkau telah menyelesaikan urusan duniamu, maka kerjakanlah urusan akhiratmu. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan, seluruh umat Islam yang ada di dunia ini melaksanakan ibadah sunnah muakkadah, yaitu salat Idul Adha. Kemudian ada yang mengerjakan menyembelih hewan kurban. Kemudian sebagian umat Islam ada yang pergi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji di kota Mekah. Lantas sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita kerjakan saat ini? Maka di dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk selalu beristiqomah dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Kemudian pertanyaannya adalah, apa itu istiqomah? Istiqomah itu ialah suatu pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, baik itu perbuatan baik maupun yang buruk. Maka ganjaran bagi orang-orang yang selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan ialah surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya tidak menyembah kepada bintang, selama hidupnya tidak menyembah kepada bulan, selama hidupnya tidak menyembah kepada patung, melainkan selama hidupnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu. Kemudian ia beristiqomah di jalan Allah, selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika datang ajal menjemputnya, malaikat datang kepadanya dan mengatakan bagi orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka engkau akan mendapatkan kabar gembira dari Allah, yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang selalu beristiqomah di jalannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita umat Islam termasuk orang-orang yang merugi di dunia, terlebih-lebih merugi di akhirat. Karena pada dasarnya, karena pada hakikatnya orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat itu adalah orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang artinya inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya azab kami sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, maka apabila kiamat terjadi ketika itu dan seluruh amalan umat manusia dibuka ketika itu, wa yaqulul kafiru, maka orang-orang kafir akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah sekiranya dahulu aku adalah tanah. Kenapa orang-orang kafir ini mengatakan demikian? Karena mereka menyesali perbuatannya di dunia, tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.